Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Lukman Hakim, NPM 2230109114, ya, dari Fakultas Ilmu Administrasi Publik kelas A. Dalam hal ini saya akan berwawancara mengenai pengamalan sila-sila dalam Pancasila, dan dalam hal ini yang menjadi narasumber kita adalah yang di samping saya. Beliau adalah Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Tajinan. Mungkin lebih detailnya tentang perkenalan diri, saya persilakan. Monggo. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abdul Rauf. Saya sebagai Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Tajinan tahun 2022-2024. Di sini saya masa periodenya kurang 1 tahun. Jadi insya Allah nanti di bulan Oktober itu saya harus sudah mengadakan konferensi. Jadi, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk wawancara pada kesempatan ini. Beliau itu sebenarnya juga anggota dari Ansor Kecamatan Tajinan juga itu. Kemarin kok tiba-tiba mau ngajak saya untuk diskusi, katanya seperti itu. Alhamdulillah saat ini bisa dapat terlaksana. Alhamdulillah. Mungkin ini sebagai tugas mata kuliah, terlebih sebagai tugas UAS juga dari mata kuliah Pancasila dengan dosen Binastika. Langsung saja pertanyaan wawancara ke Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Tajinan. Yang pertama, apa sih peran Ansor dalam menjaga persatuan Republik Indonesia? Bagaimana peran Ansor sebagai yang menjadi pemersatu Republik Indonesia, bagaimana perannya Ansor untuk persatuan, menjaga persatuan kan gitu. Menjaga persatuan. Terima kasih. Kalau kita membahas peran Ansor untuk menjaga persatuan Republik Indonesia, setidaknya kita kembali mengingat sejarah awal mula organisasi ini dibentuk kan gitu. Karena itu sebagai tendensi utama, apa sih tujuan utama organisasi Ansor ini dibentuk kan gitu. Terlebih kalau kita mengingat Ansor ini dibentuk ketika masa-masa reformasi di tahun 1934. Saat itu masih banyak konflik-konflik, baik itu konflik eksternal ataupun konflik internal di dalam organisasi sendiri, yang mana saat itu masih bentuknya Nahdlatul Wathon kan gitu. Saat itu Yai Hasyim Yai Wahab Hasbuloh mengikuti Yai Wahab Hasbuloh itu membentuk sebuah organisasi kepemudaan. Pada masa itu banyak sekali ada Yong Java, ada Yong Sumatera dan lain sebagainya. Dan di dalam tubuh Nahdlatul Wathon itu membentuk namanya Subhanul Wathon, Pemuda Cinta Tanah Air. Nah, dari Subhanul Wathon itu berkembang menjadi Pemuda Nahdlatul Ulama PNU, kemudian ada menjadi ANU Ansor Nahdlatul Ulama, sampai sekarang berubah menjadi Gerakan Pemuda Ansor GP Ansor. Nah, kalau kita mengingat sejarah di masa lalu itu, peran Ansor untuk menjaga persatuan apa tadi? Menjaga persatuan Republik Indonesia itu kalau dilihat ya banyak sekali ya. Karena memang Ansor itu didirikan mulai dari tahun-tahun reformasi saat itu. Terlebih ketika adanya PKI, itu Ansor punya peran penting untuk berperan ya dalam menjaga persatuan Republik Indonesia. Dan banyaklah sebenarnya di situ. Tahun-tahun itu yang mungkin perlu kita belajar lagi tentang sejarah tentang Ansor itu seperti apa. Oh ya, jadi sangat mempunyai peran penting dalam menjaga persatuannya. Ya, itu kalau di tahun-tahun sejarah kita lihat sejarah dulu. Oh ya. Kalau sekarang pun tetap sama. Ya, cuma kalau dulu itu kan di masa-masa ANU PNU itu kan perangnya dengan melawan penjajah, melawan organisasi yang mau merongrong NKRI kan gitu. Dengan peran Ansor di zaman sekarang ini sudah beda lagi, mungkin konteksnya sudah beda. Nah, sekarang ini perang kita itu tidak hanya melawan itu tadi, tapi juga perang melawan mental. Kemudian dari segi teknologi itu sekarang sudah banyak lagi berita hoak dan sebagainya. Jadi perangi. Ya, jadi peran kita sekarang sudah lebih lebar, tidak hanya perang secara fisik, tapi secara virtual atau apalah dunia maya gitu ya.
lumayan. Dan saya juga pernah dulu melihat ada Banser ya, kan Mhm, termasuk Badan Otonom dari Ansor, iya, itu menjaga gereja. mhm, Kan ada juga saya mendengar itu tentang ada anggota Banser di Mojokerto yang Haryanto menjadi itu, Rianto ya, mhm, itu menjadi pahlawan kemanusiaan ketika hari Natal, malam iya iya. Natal. Itu termasuk menjaga persatuan ya seperti itu. Iya, itu salah satunya, menjaga persatuan ya, kalau dari perintah dari Gus Dur, jadi memang Gus Dur kan termasuk, orang yang apa ya, tidak fanatik terhadap salah satu agama kan gitu, beliau Ya, ingin merangkul semua agama semua karena intinya kita tetap sama-sama NKRI kan gitu, sama-sama, apa, berideologi Pancasila. Pancasila. Jadi memang Gus Dur memerintahkan kepada banser-banser itu untuk menjaga, Gereja. gereja gereja. Jadi bentuk menjaga gereja itu adalah sebuah, apa bahasanya kalau anu, Toleransi. toleransi antar agama kan gitu. Ya, Karena jelas NU ini kan, organisasi Islam kan ya, masyarakat memasarkan Islam, kemudian di situ suruh menjaga gereja. Ya, ya. di tahun 2000 itu memang ada, peristiwa yang itu sangat dikenang oleh sahabat-sahabat Banser di tahun-tahun sekarang itu bisa menjadi pelajaran buat Banser-Banser zaman sekarang. Jadi bagaimana bentuk, tanggung Pengorbanan. jawab dari Banser dalam menjaga gereja ini tidak syukur-syukuran gitu, Ya, tidak hanya sebagai formalitas gawe saking biar kelihatan guyup, tidak hanya ya. seperti itu. Bahkan sahabat Riyanto itu benar-benar berperan dalam Mengorbankan menyelamatkan iya, nyawanya mengorbankan nyawanya sendiri untuk itu tadi. untuk kemanusiaan, Makanya persatuan, dikatakan sebagai pahlawan kemanusiaan kan kemanusiaan gitu ya. ya, Haryanto, sahabat Haryanto. Nah, yang penting itu lebih. Dan kemudian yang nomor dua, nah, Pak Ketua, apa sih Ansor itu? Apakah Ansor juga ikut serta dalam apa ya tugas kemanusiaan ketika ada bencana alam seperti itu? Nah, ya. Jadi Ansor pun juga berperan dalam hal bencana alam, kemudian kebakaran dan lain sebagainya. Karena di dalam tubuh Ansor itu ada lembaga semi otonom dan juga ada satuan khusus ya. Kalau satuan khususnya itu ada Bagana, Ya, kemudian ada Balantas, ada harus ada Basada, ada apa itu yang kebakaran balakar. itu, Balakar, nah, dan banyak lah sebenarnya. Jadi untuk apa Bagana itu Ya, konsennya kepada tanggap bencana. Jadi ketika ada bencana dimanapun di Aceh, di Sumatera atau dimanapun itu, nah, Banser siap untuk tugas kemanusiaan. ya seperti itu. Jadi Oh di ya, situ sudah ada sebenarnya. Jadi karena kalau kita lihat di Ansor sendiri itu ada apa namanya lembaga semi otonom, ada Banser, ya, ada Rijalul Ansor Ansor. kan gitu. Nah, Bansernya pun juga punya satuan khusus kan gitu. Ya, Nah, salah satunya adalah Bagana tadi itu, yang fungsinya adalah sebagai apa, yang mengawal atau yang mengawal. apa, bahasanya tuh Ya sebagai apa namanya relawan, relawan, relawan iya, kemanusiaan relawan ketika kemanusiaan ada dalam hal bencana. tanggap bencana gitu. Oh iya ya. Jadi sangat sangat realistis ya sebagai Ansor Banser itu mempunyai tugas khusus ini sangat berperan gitu Iya, ya. Oh ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini apa sih yang bisa meyakinkan kita bahwa Ansor itu senantiasa mengamalkan sila kelima, yakni menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. mhm. Apa yang meyakinkan kita? Ya sebenarnya itu tadi, sahabat Riyanto itu juga bisa menjadi contoh Ya, bahwasanya, itu menjadi bentuk yang dapat hal yang menjadikan keyakinan bagi oh ya, orang-orang untuk mengetahui bahwa Banser ini tidak hanya syukur-syukuran dalam menjaga NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. ya, Jadi sampai bahkan sahabat Riyanto berani untuk mengorbankan nyawa hanya untuk itu tadi, menjalankan tugas menjaga gereja. gereja, Bahkan meskipun sahabat Riyanto adalah orang Islam, kemudian gereja di situ orang Kristen, Kristen, beda tetap agama. ya karena perintah dari Banser ya maka dia sampai merelakan menjaga NKRI. Iya, ya. Oh, Itu. sangat meyakinkan sekali ya. Mhm. Mungkin saja jadi kesimpulannya ya, mungkin bisa saya simpulkan bahwa Ansor memiliki peran penting dalam menjaga persatuan. Mhm. Terlebih ketika ada bencana, mungkin ada sekarang ini zamannya IT, banyak berita-berita hoax Mhm. juga ikut berperan untuk memerangi. Seperti itu ada juga kan GMNU itu kan juga Ya, ada apa ya? Kayak satuan khusus untuk apa?
meretas itu Ya, cyber dan ansor. cyber. Cyber Juga ansor ada itu cybernya ya? iya. Di tiap Oh, kecamatan itu ada cyber ansor gitu ya. Jadi kalau ada berita-berita yang sifatnya kok hoax iya. atau tidak dapat diklarifikasi kebenarannya, Iya. di situ cyber itu bisa Hmm. melaporkan sehingga nanti isu-isu atau hal itu bisa disampaikan langsung diketahui oleh Oh, pusat gitu. ya, mungkin pada kesempatan ini cukup sekian. Terima Ya, kasih ya. atas kesempatannya. Oke. Terima kasih atas pencerahannya, atas Ya. ilmunya. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Semoga waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.